teman-teman, kita masih di acara Kopi Malamku yang part ketiga. Jadi di sini nanti kita masih dalam pembahasan bulu perindu, tapi nanti ada pembahasan yang lain tentang masalah kehidupan juga, tapi masih ada kaitannya dengan bulu perindu. Oke, untuk selanjutnya kita lanjutkan obrolan dengan Mas Muslim. Monggo Mas Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih membahas tentang sedikit bulu perindu. Jadi kalau yang nanti memegang atau membawa bulu perindu, Ya, itu harus punya sifat kesabaran dan keikhlasan. ya. Jadi itu hanya kita saja. Terus selanjutnya mari kita belajar mengulas atau belajar bagaimana kita menerapkan atau punya sifat sabar, tawakal, dan ikhlas. Ya. Nah, sabar, tawakal, ikhlas itu di dalam kehidupan sehari-hari itu perlu, Mas. Jadi nanti kalau saya kira-kira belum terlalu, nanti panjenengan bisa sambung lah, ya kan? Nah, sabar di sini itu intinya kita harus melatih, belajar, yang namanya belajar melatih contoh dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya seperti sabarnya kita diberi atau apa namanya cobaan, nah kan, cobaan sama jenengan dikasih cobaan itu harus bersabar. Cobaan apa saja? Nah, maksudnya tadi masalah kesabaran tentang siapa saja yang mempunyai bulu perindu itu kan harus mempunyai, yang nggak harus sih, jadi istilahnya apa ya, menekankan lebih berat untuk belajar bersabar. Itu maksudnya apa, Mas? Itu Begini, itu kan bulu perindu itu Iya. kan istilahnya kayak orang Jawa itu kan gaman lah ya, Ya, gaman, betul. senjata. Senjata. Nah, kita menggunakan senjata kan harus sabar, Mas, ya kan? Harus sabar dan ikhlas. Jadi kita tidak harus ini harus tajam, enggak ya, maksudnya harus tajam, cuma tajam itu kan kesabaran. Kita perlu kesabaran, sabar. Jadi umpamanya kita menginginkan sesuatu, contohnya ya kan, Maksudnya saya punya bulu perindu, saya menginginkan sesuatu kok belum tercapai, maksudnya begitu. Oh, begitu ya. Belum, nah itu harus sabar. Harus selalu sabar ya. Sabar dan ikhlas, kita harus melakukan terus. Contoh, saya pengen seneng sama A, ya kan? Contohnya aja. Iya. Contohnya aja. Iya. Saya pengen seneng sama si A, kok ini saya sudah bawa belum sampai titiknya gitu loh. Iya, istilahnya belum sampai apa yang seperti saya inginkan. Itu kita harus sabar dan gitu ikhlas ya. gitu. Itu aja. Nah, selanjutnya masalah kehidupan, ya kan, itu hanya itu yang penting sabar dan terus teruskan aja lah, jangan sampai putus asa. Kita harus sabar karena sudah punya pengen, harus sabar artinya kita dekatin terus lah, kita sabar ikhlas. Jadi namanya apa sih yang kita harapkan kok belum sampai, ya kita terus maju terus, jangan mundur terus. Jangan wah kayak orang gelem karo aku ya enggak, harus terus dijalankan gitu, intinya seperti itu. Iya, pada part sebelumnya kan saya pun part sebelumnya kan kita ngomong bahwa bulu perindu itu kan insya Allah bisa melengkapi setiap kehidupan, dalam artian ya kita memang harus sabar. Istilahnya sabar itu ya bukan berarti kita mempunyai bulu perindu itu terus semua keinginan itu kita
menjadi lebih mudah tanpa kita harus berjuang, berusaha, bersabar. Itu bukan seperti itu maksudnya gitu. Jadi harus bersabar dan ikhlas menjalaninya, jangan terpaksa gitu. Iya. Contoh umpamanya sudah punya bulu perindu kan, terus kita mempunyai keinginan yang lain, ya apa yang kita harapkan dari orang itu ya kita harus terus kita jalankan. Jadi ikhlas untuk menjalankan apa yang punya keinginan kita, itu seperti itu. Oh gitu. Itu hanya dari itu. Udah, itu sampai di situ dulu ya. Terus kita sambung masalah kehidupan. Ya. Nah, kehidupan kita sehari-hari memang Mas, kalau masalah bicara sabar itu sudah berat sekali. Berat sekali. Karena Ya. apa? Karena gini Mas, kita seringkali berusaha sudah semaksimal mungkin padahal Mas, tapi belum sampai dalam titik temu itu berhasil. Itu harus sabar. Tapi kebanyakan orang, Mas sabar itu kan anak batas saya lah ya. Tapi enggak. Jadi ya setelah kita lakukan sabar dan ikhlas, jadi umpamanya kita punya usaha kok mentok di situ, kita harus bersabar mencari jalan yang lain. Seperti apa? Seperti itu, kita ikhlas itu dalam kehidupan. Tapi tidak lepas dari kita bermunajat, meminta, yaitu namanya tawakal. Gitu ya. Jadi ikhlas, sabar, ikhlas dan tawakal. Kita harus belajar seperti itu. Tapi memang kalau untuk seperti kita ya, saya sendiri merasa itu belum mampu sih ya. Belum mampu untuk sabar sebetul-betulnya sabar dan ikhlas sebenarnya ikhlas. Tawakal ya kadang-kadang minta kita kepada yang kuasa aja, kadang-kadang pon kliwon, artinya pas lagi keinginan kita minta, pas kita lagi nggak minta gitu. Iya, Terus kontinu. Tapi setidaknya kan kita apa ya selalu belajar. Jadi belajar itu kan nggak ada habisnya dalam kehidupan. Ya memang dikembalikan lagi kan, nggak ada manusia yang sempurna Mas. Memang sih Mas, kalau jenengan bicara masalah sabar nggak ada habisnya. Memang belajar itu memang diwajibkan Mas. Diwajibkan bagi semua orang itu belajar apa saja. Belajar apa saja. Jadi tetap belajar itu memang wajib hukumnya. Itu belajar apa yang kita bahas di sini adalah belajar sabar, belajar ikhlas, belajar tawakal. Nah, contoh misal contoh yang istilahnya apa namanya, yang sederhana aja tapi bisa kita ambil hikmahnya. Iya. Contoh petani ya. Kita ngambil contoh yang istilahnya ringan-ringan aja ya, nggak berat-berat. Petani lah. Nah, petani dari mulai membajak tanah, membajak lahan, sampai menanam, sampai panen itu berapa bulan coba itu? Ya kurang lebih 3 bulan 4 bulan apa ya, setahu saya. Ya 3 bulan sampai 4 bulan kita Iya. harus menunggu panen kan. Iya. Panen. Itu pun kan masih rahasia ya enggak, Antara berhasil berhasil ya, dan antara enggak. gagal Iya. dan berhasil, antara gagal dan berhasil. Iya. Itu kan masih rahasia. Tapi kita tetap sabar kan, sabar menunggu panen itu harus sabar. Kalau nggak sabar nggak mungkin dikerjakan. Wah saya nggak bertani lagi lah. Mau ganti haluan. Lalu tanahnya untuk siapa coba? Lalu nggak dikerjakan, kan seperti itu. Tuh, terus setelah sabar kita menunggu dari mulai bajak sawah, menanam, matun, bersih-bersih, merawat, itu sampai 3 sampai 4 bulan kita sabar menunggu rahasia apa yang terjadi, panen atau enggaknya. Iya. Ya. Selain kita harus ikhlas, masuk di situ ikhlasnya. Apa sih? Setelah sabar kita menunggu ikhlas. Ikhlasnya apa Mas? Kita kan perlu dirawat. Enggak begitu bajak, tanam, terus biarkan saja kan enggak. Ada pemupukan, membayar pupuk, membayar orang tanam, membayar orang bersih-bersih. Itu kan harus ikhlas. Jangan kita begitu
udah saya bayar mahal-mahal nggak panen itu nggak bisa, harus ikhlas gitu. Iya. Harus ikhlas lah. Kita mengairin pun ada biayanya sekarang mas. Pengairan ada biayanya, jadi setelah kita panen nanti ada seberapa kecil itu harus diberikan kepada bagian pengairan. Itu harus ikhlas kita berikan, meskipun toh nantinya ya kita doakan mudah-mudahan panen ya, tapi kalau umpamanya tidak panen harus ikhlas, apa yang kita berikan harus diberikan. Jadi intinya dalam 3 bulan atau 4 bulan menunggu masa panen itu kan kesabarannya ada, terus ikhlasnya ya seperti itu ya mungkin ya. Jadi ya namanya menanam itu kan setiap hari mungkin dirawat, ataupun dalam berapa hari itu kan harus ada pemupukan ya, seperti itu. Jadi mengikhlaskan apa yang telah kita keluarkan, atau iya seperti itulah itu. Merawat itu kan seperti kita merawat bayi. Kalau nggak dirawat antara rumput sama padi kan akan bersatu di situ. Iya kan? Iya kan? Iya. Apa mungkin rumputnya mau dibiarin tumbuh, kan nggak mungkin, otomatis rumputnya dibuangin, dibersihkan, terus pematang sawahnya harus bersih. Kan Iya, gitu. termasuk dalam Dan itu, perawatan sehari-hari. Dan itu juga bermusuhan dengan yang namanya hama. Tuh, Iya, yang itu. paling berat seperti itu. Itu nggak boleh ngangkul itu mas. Tapi sepengetahuanku hama itu pun kan Allah yang mengendaki. Betul, tapi kita harus sabar. Iya itu. Makanya tadi bilang ya benar, itu adalah sebuah rahasia antara panen dan enggaknya. Makanya inilah kita ambil topik ini hanya sekedar sekelumit aja contoh di petani. Nah, di samping kita sudah sabar kan mas, kita sabar, sudah bekerja ya, intinya sudah bekerja dari mulai bajak sawah, menanam, selanjutnya sampai 3-4 bulan ya kan. Terus sudah kita berikhtiar ikhlas ya, latihan ikhlas ya kan. Tapi jangan lupa tawakalnya itu. Iya betul. Tawakal itu kita munajat, meminta kepada Allah, ya Allah, semoga di tahun ini saya diberikan panen yang melimpah. Dan di tahun ini panen ini jangan sampai kena hama. Itu meminta kepada Allah. Jadi kita harus ya sabar, ya ikhlas, ya tawakal, meminta kepada Allah. Karena apa? Semua apa yang rahasia itu hanya milik Allah. Iya betul. Ya kan? Hanya milik Allah. Jadi panen ataupun tidak panen itu adalah rahasia Allah, rahasia ilahi. Jadi kita tidak tahu, nggak bisa kita mendeteksi. Wah, Mas, tahun ini saya panen melimpah. Nggak bisa. Karena apa? Itu rahasia. Iya. Kadang-kadang begini Mas, sudah bagus, sudah padi sudah menguning, ya kan? Itu bisa sekejap hilang, artinya bisa dimakan hama. Iya betul. Nah itulah rahasianya. Maka dari itu kita harus betul-betul terus, selain kita sabar, tawakal, kita harus munajat. Kita kembalikan kepada Allah, kita pasrahkan kepada Allah, tawakal kepada Allah. Ya, tuh. Lah, inilah hanya sekilas atau sedikit ulasan ikhlas, sabar, tawakal, ya kan? Nah, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Nah, nanti bisa kita sambung lagi di acara yang lain dan topik yang lain, pembahasan yang lain, tapi tetap masih dalam obrolan kopi malamku. Ya, pembahasannya ya ini belum selesai mas. Pembahasan ikhlas, sabar, tapi belum selesai. Jadi kalau kita sambung lama sekali. Maka jadi ini cukup sekian saja dulu. Bisa dilanjutkan lagi dan tetap masih bersama Kopi Malamku. Oke, gitu aja. Saya tutup dulu. Jangan lupa apabila teman-teman mau komen, tulis di kolom komen untuk masalah obrolan ini. Nah, terus umpamanya ada yang ingin mau tahu secara detail masalah bulu pintu, silahkan komen di kolom komen aja. Nanti saya tanggapi insya Allah. Gitu ya. Udah, saya gitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi teman-teman obrolan saya dengan Mas Tuslim malam ini mengenai sabar, mengenai tawakal, mengenai ikhlas. Oh ya teman-teman,
Bagi yang ingin komentar bagaimana pembahasan kita malam ini, silahkan tulis aja di kolom komentar. Ayo tolong bantu kita kembangkan channel ini agar lebih bermanfaat lagi. Dan Anda subscribe channel ini, Anda share. Kelas dari Anda halal buat saya, bahagia saya, pahala buat Anda. Oke teman-teman, kita kembali lagi di part selanjutnya.